Alhamdulillah kami baru saja selesai ziarah di makam Syekh Mahmud Al-Hadrami atau dari Syekh Mahmud Al-Yemeni. Ini adalah salah seorang pembawa ajaran Islam ke Nusantara yang paling awal, yang diperkirakan dari catatan-catatan sejarah mungkin sekitar 640-an, sama dengan makam yang ada di sekitar sini di kawasan Barus. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan reflektif, perjalanan spiritual untuk meneladani perjuangan para aulia dan juga proses masuknya Islam ke Nusantara. Para aulia ini dimakamkan sebagai para penjaga amanah di tempat ini. Bagaimana mereka menjaga amanah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk berdakwah hingga akhir hayat. Mereka berangkat dan tidak pernah kembali ke tanah mereka lahir, tapi mereka dimakamkan di tanah Nusantara. Dan Indonesia pada masa itu disebut kawasan Barus, ini sudah menjadi kawasan kosmopolitan, di mana pedagang-pedagang dari seluruh bentangan dunia datang ke sini untuk mengambil, membeli kekayaan alam yang diperdagangkan di tempat ini. Jadi Nusantara ini sudah memiliki daya pikat jauh sebelum era modern seperti sekarang ini. Dan kalau kita ingat dalam catatannya, bahkan di masa keemasan Mesir pun kawasan Barus sudah tercatat sebagai tempat datangnya para musafir, para pedagang ke Nusantara. Izinkan saya menyampaikan juga apresiasi kepada semua yang ikut menjaga kawasan bersejarah ini. Ini adalah titik yang salah satu paling tua di dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan kami tadi ketika datang sesungguhnya diantarkan ke komplek pemakaman Mahligai. Di situ ada makam paling tua dari Syekh siapa namanya? Syekh Rukunuddin. Tapi ketika sampai di sana saya bilang kalau sudah sampai di sini saya harus naik sampai ke makam Syekh Mahmud Al-Yemeni. Dan alhamdulillah perjalanan panjangnya terlewati. Allahu Akbar. Naik anak tangga cukup panjang dan 1000 langkah sampai ke atas. Dan saya bersyukur dengan Pak Edi Rahmayadi, bersyukur betul bahwa kami sampai ke puncak, bisa ziarah di sana, bisa mendoakan, dan insya Allah semangat untuk menghormati itu tetap hidup di antara kita semua. Mungkin itu aja. Dari perjalanan secara personalnya gimana? Kemudian gini, kami komitmen kami salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk merawat cagar-cagar budaya seperti ini. Jadi kami ingin distribusi dana abadi kebudayaan itu lebih adil, dan ini salah satu tempat paling bersejarah yang perlu mendapatkan perawatan yang baik, termasuk infrastruktur untuk bisa menjangkau ke atas, karena untuk sampai ke atas dibutuhkan stamina yang tidak sederhana. Sementara kita tahu bahwa berziarah itu punya daya kondisi fisik yang berbeda-beda. Nah, kita ingin ada kesempatan yang setara, termasuk orang-orang tua suatu saat bisa ziarah ke sana. Berarti akan ada perbaikan infrastruktur. Begitu. Pak, selama ini apakah ini yang pertama, Pak? Ini saya pertama kali di Barus, pertama kali ziarah. Karena itulah saya ketika tahu bahwa ternyata tempatnya beda, saya bilang saya mau naik ke atas. Ini perasaan apa yang dirasakan ketika kali pertama menginjak puncaknya tadi? Saya membayangkan pada masa itu betapa tidak ringannya bagi para pengikutnya untuk membawa jenazah ke atas sana, kalau memakamkan di sana, dan itu bukan perjuangan yang sederhana. Membangun pemakaman di atas sana itu juga bukan sesuatu yang simpel, tapi itu menggambarkan betapa mulianya Syekh Mahmud
ini di antara para pengikutnya pada masa ini. Ketika tiba di puncak pendakian tadi, apakah itu indikasi dari kesiapan kepemimpinan yang harus mempunyai kesiapan fisik, mental, dan yang kuat? Amin. Bismillah. Kalau ada kemauan ada jalan. Kalau ada kemauan Allah beri ridhonya. Pakai topik lain, Mas. Belum lama ini Pak Kapolri sempat mengeluarkan pernyataan, bilangnya begini, yang kita cari adalah pemimpin yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan. Ada kata melanjutkan kepemimpinan begitu. Kalau Mas Anies pribadi menilai tanggapan atau menilai statement dari Kapolri ini gimana? Ya, memang setiap kepresiden selalu melanjutkan. Pak Jokowi melanjutkan Pak SBY, Pak Jaya melanjutkan Bu Mega, melanjutkan dari Pak mundur. Gus Dur melanjutkan ke Pak Habibie, Pak Habibie melanjutkan dari Pak Harto, Pak Harto melanjutkan dari Bung Karno, Pak Anies melanjutkan Pak Jokowi. Insya Allah kami pun secara kepemimpinan ini adalah melanjutkan Pak. Amin. Dalam setiap fase tentu membawa perubahan. Di dalam setiap fase. Karena itulah kenapa tiap era kepemimpinan ada kebaruan. Merugilah bangsa ini kalau tidak ada kebaruan. Selalu setiap fase itu ada kebaruan. Kalau kemudian pernyataan itu dikaitkan dengan masalah keberpihakan, karena kan beberapa kali isu masalah keberpihakan aparatur sipil negara ini selalu disinggung-singgung begitu. Ya, karena nanti rakyat bisa menilai. Tapi saya rasa rakyat sekarang ini cukup waspada bahwa suara mereka harus tercermin di dalam tabulasi. setelah Itu adalah suara milik rakyat. Dari beberapa survei kan disampaikan juga kalau dalam pilpres itu tidak mungkin putaran gitu di survei. Tapi kenapa dari Pak Anies sendiri? Kita jalan terus, Bismillah. Pokoknya jalan terus. Sebagaimana kita sampai di sini tadi, diberitahu bahwa makamnya di situ ada makam yang lebih tinggi, tidak direncanakan, kami jalani. Dan sampailah kita ke puncak. setelah debat ini kan banyak sekali tuh negatif, khususnya dari calon 02. Kemarin Pak Prabowo sempat menyinggung ada yang menghasut dengan data yang salah dan menyebutkan soal lahan juga. Mbak Grace juga menyebut Pak Anies lebih cenderung menyerang Pak Prabowo dalam debat ini. Masih Gimana? disinggung-singgung terus, Iya. kan sudah beberapa hari setelah debat ketiga. Disinggung-singgung dalam kampanye. Kalau debatnya berhasil, ya pasti tenang habis debat. Kalau debatnya berhasil, pasti tenang habis debat. Berarti nggak usah menjelek-jelekan lawan gitu ya Pak? Manis ya, tenang aja kan. Dan semua yang diungkapkan sesudah debat, pertanyaannya kenapa tidak diungkapkan saat Nah, debat? itu kenapa Pak? Kalau kita melihat kan debat kan Pak Prabowo begitu defense gitu. Tapi saat Tinggal bertemu dijelaskan. dengan relawan langsung keluar semua. Ya saya nggak tahu, itu harus tanya sama mereka. Kan justru kami selesai debat selesai. Justru menurut saya inilah pentingnya bagi masyarakat menilai bahwa bagaimana di dalam diskusi semua disampaikan, dan bila ada keberatan sampaikan juga saat itu. Dan itulah kematangan di dalam berdemokrasi. Ini termasuk kemarin menjawab Pak Prabowo kan beberapa kali pidato dan setelah itu menyinggung Pak Anies ya Pak Badut kemarin juga bilang kalau misalkan soal air susu dibahas air tuba terus siapa pihak yang berhak untuk menilai 11 dari 10 dan semacamnya. Nah ini menurut Pak Anies gimana? Harusnya itu semua disampaikan pada saat debat. Forumnya di situ. Pak Anies ngomongin soal perubahan nih. Kemarin Mas Ganjar sempat ngomongin isu perubahan saat HUT PDIP ini pertanda kan ya? Nah, kita bersyukur bahwa makin hari makin banyak ikut berkoalisi. Oh berarti ini udah mulai ada tanda. Pokoknya gini, kami melakukan acara desak, diskusi terbuka, kemudian yang lain ikut alhamdulillah. Kemudian berdialog dengan masyarakat lewat TikTok, yang lain ikut alhamdulillah. Kami dari awal mengusung gagasan perubahan, sekarang ada yang menggagas perubahan juga. Alhamdulillah. Tanda-tanda mau gabung putaran Nggak tahu kedua. kita. Boleh kemarin ini kan soal pemerintah sepakat untuk membuat satgas terkait daya siwol Mas Anies ini kan diperkirakan 40 tahun akan jadi. Jadi Mas Anies gimana melihat? Kita ini ngejar bandaranya. Terima kasih. Ini kabel. Siapa bilang dari kepalisan juga? Tepat sekali Pak.
berat. Nanti gue minta maaf.